dipersembahkan oleh Pemirsa, pemerintah terus melakukan beragam strategi untuk terus mengendalikan kasus COVID-19, baik dengan mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi. Juga penyesuaian syarat perjalanan moda transportasi umum dengan penuh kehati-hatian agar tak terjadi lonjakan kasus COVID lagi. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi, memperluas cakupan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity. Hasil kerja keras pemerintah dan kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan mendapat apresiasi dunia internasional. Selain itu, pemerintah juga kembali memperbarui syarat perjalanan darat, laut, dan udara selama penerapan PPKM. Aturan perjalanan darat menggunakan batas minimal 250 km yang semula wajib PCR juga tidak lagi berlaku. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pelaku perjalanan darat dan kereta api cukup menunjukkan hasil negatif tes rapid antigen. Sementara penumpang moda transportasi udara juga bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan bagi yang sudah mendapat vaksinasi lengkap 2 dosis. Dengan telah diterbitkannya Instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021 dan juga Surat Edaran Satgas nomor 22 tahun 2021, Kementerian Perhubungan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat edaran untuk semua moda transportasi, baik itu transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Surat edaran ini mengatur syarat perjalanan orang dalam negeri yang poin-poinnya diatur sebagai berikut. Untuk penerbangan dari atau ke bandara di wilayah Jawa dan Bali, dan juga penerbangan antar wilayah di dalam Jawa dan Bali, syaratnya adalah wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap, atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, masyarakat tetap waspada dan jangan lengah kendati kasus COVID-19 di Indonesia sudah semakin landai dan terkendali. Terlebih bagi masyarakat pengguna moda transportasi umum agar selalu mentaati protokol kesehatan, terlebih dengan semakin dilonggarkannya kegiatan masyarakat. Menkominfo Joni mengatakan, saat ini kapasitas maksimum kereta rel listrik tetap hanya 32%. Sementara kapasitas maksimum untuk kereta api antar kota ditetapkan sebesar 70%. Sedangkan KRL dan kereta api lokal di wilayah aglomerasi masing-masing 32% dan 50%. Hal itu sebagai langkah kehati-hatian pemerintah agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 dengan semakin masifnya mobilitas masyarakat. Untuk itu, disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan melakukan vaksinasi sangatlah penting. Pemirsa, mobilitas dan aktivitas masyarakat di Jakarta semakin meningkat seiring dengan adanya pelonggaran PPKM level 2. Namun hal itu tak boleh membuat masyarakat lengah dan tetap menjalankan prokes ketat, terutama di transportasi umum karena ancaman COVID-19 belum berakhir. Dan untuk mengetahui bagaimana menjaga prokes di transportasi umum, kita telah terhubung dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, ada Ibu Polana Pramesti. Terima kasih Bu Polana telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Bu Polana, kalau kita lihat di sini saat ini menjadi sebuah kabar baik sebenarnya, ada sebuah penurunan level PPKM saat ini di DKI Jakarta, yaitu kita menurun ke level 2. Nah, tetapi dengan perubahan, bisa dikatakan dengan perubahan peraturan yang signifikan yang bisa dirasakan oleh para pengguna angkutan umum, itu sebenarnya apa sih Bu dengan adanya perubahan level ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama tentulah kita harus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa tren kasus COVID-19 di Indonesia secara umum sudah mulai menurun. Begitu juga level PPKM di Jakarta sudah mulai
menjadi level 1. Bukan hanya Jakarta, sebenarnya ada di Bogor, kemudian Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang sudah mulai PPKM level 1. Namun dengan adanya penurunan ini masyarakat tidak boleh terjebak dalam euforia, sehingga kita menjadi lengah dan tetap harus waspada, dan tadi sudah diingatkan harus tetap hati-hati. Nah, sebelum bicara perubahan kebijakan karena penurunan level PPKM dalam kondisi pandemi ini, saya yang harus benar-benar perlu ditekankan kepada publik adalah ini pandemi masih berlangsung, ya, masih berlangsung, di mana tentu saja untuk mencegah penularan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Bukan berarti PPKM level 1 kita bisa berperilaku seperti dalam kondisi normal. Nah, dengan adanya yang ditanyakan perubahan tadi, yang nyata adalah masalah kapasitas dari kendaraan secara maksimal. Berdasarkan surat SE nomor 94 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi kondisi level 1, untuk moda transportasi berbasis jalan bisa maksimal 100%. Namun demikian, implementasinya harus diperkuat dengan peraturan daerah sebagai pijakan hukum. Seperti yang sudah dilakukan oleh DKI dengan keputusan Gubernur nomor 1312 tahun 2021, di mana di dalamnya mengatur juga mengenai kegiatan pada moda transportasi. Adapun mengacu kepada SE Perkeretaapian SE 97 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian untuk angkutan kereta komuter, karena di Jabodetabek ini memang kereta komuter KRL pada dasarnya masih belum 100%. Sehingga layanan angkutan KRL yang bersifat masif, dari mana penumpang berdiri tetap harus diterapkan dengan dijaga kapasitasnya sekitar 32 sampai 50% dari yang telah ditetapkan tadi. Dan satu lagi harus dipahami bahwa dari sisi penumpang, dari kewajiban dari sisi penumpang untuk menegakkan protokol kesehatan itu tidak berubah. Yang berubah adalah kapasitasnya. Ya. Baik. Penumpang wajib menerapkan prokes seperti apabila memang tidak sehat, jangan berpergian, kemudian penggunaan masker yang benar, dan sebagainya itu. Baik. Dan juga penggunaan peduli lindungi. Baik. Bu Polana, kita akan satu lagi, Mbak, satu lagi. Okay. Sorry. Satu lagi. Untuk KRL saya menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan pada saat jam sibuk. Apabila terpaksa melakukan perjalanan, gunakanlah pada saat off-peak. Itu saja. Makasih, Mbak. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, Bu Polana. Tadi berarti salah satu sebenarnya yang dirasakan signifikan pada saat ini ketika penurunan level PPKM ini atau kita lihat Jabodetabek atau beberapa daerah sudah masuk ke level 1 adalah terkait dengan kapasitas itu sendiri. Nah, kita juga tadi Anda juga sempat membahas terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time. Dipersembahkan oleh pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ketua dan maksud kami dengan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek Polana Pramesti, dan juga telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Heri Trianto. Pak Heri. Ya, selamat sore Mbak Alisa, selamat sore Bu Polana. Baik, Pak Heri, ini kalau kita lihat di mana sekarang level PPKM di DKI Jakarta dan sekitarnya sudah mengalami penurunan atau terus menurun, dikatakan seperti itu. Tapi kita tadi diingatkan juga oleh Bu Polana, kita juga tidak boleh lengah dengan penurunan level PPKM ini. Bahkan salah satunya kita harus tetap disiplin prokes di saat kita menggunakan angkutan umum. Nah, strategi dari Satgas sendiri menjaga agar level PPKM
PPKM kita tetap berada di level 1 ini atau tetap berada di bawah atau tetap terkendali seperti apa Mas Heri, mengingat bahwa adanya kemudian isu-isu adanya gelombang ketiga yang muncul apalagi menjelang akhir tahun yaitu Nataru. Iya, benar. Jadi memang sekarang ini pada sebuah periode kritis di mana tingkat penularan sedang turun dan biasanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat itu juga ikut turun gitu. Jadi ini yang menjadi pekerjaan besar kita untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena COVID itu masih ada. Nah, ketika level PPKM diturunkan ke level 1 atau 2, berarti mobilitas juga mendapatkan sejumlah pelonggaran. Antara lain di angkutan umum kapasitasnya juga sudah ditingkatkan gitu. Kalau yang di angkutan lain mungkin masih 70%, tetapi misalnya di angkutan udara sudah 100%. Nah, ini adalah titik kritis yang harus kita jaga, memastikan bahwa tidak terjadi transmisi penularan ketika pelonggaran itu dilakukan. Caranya seperti apa ya? Harus memastikan pelaku-pelaku perjalanan itu harus patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Karena risiko di tempat-tempat umum ya, apakah tempat publik, di lapangan atau di taman ataupun di angkutan umum itu juga meningkat karena itu relatif banyak orang saling berinteraksi dan oleh karena itu jarak juga harus tetap dijaga, masker harus tetap dipakai. Dan begitu banyak sebenarnya protokol kesehatan di angkutan umum yang sudah ada saat ini, kemudian mereka diminta untuk misalnya tidak saling berbicara gitu kan, tidak saling berinteraksi ketika di dalam ruang tertutup di moda angkutan perjalanan. Ini mudah-mudahan akan membantu agar kita tidak sampai pada apa yang ditakutkan, dikhawatirkan para epidemiolog terjadinya gelombang ketiga. Atau kalaupun terjadi gelombang ketiga, tingkat penularannya juga pada level yang bisa dikendalikan. Tapi sebenarnya apa saja sih persiapan antisipasi yang memang sudah disiapkan saat ini terkait dengan antisipasi gelombang ketiga yang saat ini memang sudah banyak isunya mengguncang dunia juga? Iya, kita memang sangat berhati-hati Mbak Elisa karena ketika kasus kita turun ya hampir satu bulan setengah ini kita konsisten menjaga penularan di titik rendah, tetapi apa yang terjadi di sejumlah negara penularannya masih sangat tinggi. Kita lihat di Amerika Serikat dengan vaksinasi cakupannya mencapai 80%, tetapi tingkat penularan harian masih 57% dan tingkat kematiannya di atas 1.000. Demikian juga di Rusia. Tentu ini menjadi perhatian kita agar jangan sampai ketika vaksinasi di Indonesia ini juga ditambah ya, dipercepat ya, sehari 2.400.000 suntikan, tetapi kemudian membuat masyarakat euforia dan lupa tentang protokol kesehatan. Kalau kita belajar apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, itu karena memang kepatuhan protokol kesehatan itu berkurang. Orang kemana-mana tidak memakai masker, tidak menjaga jarak lagi karena merasa bahwa sudah divaksin sehingga mereka merasa kebal. Padahal kita tahu bahwa vaksinasi tidak memberikan kekebalan 100% terhadap mereka yang sudah disuntik, tetapi memang mencegah tingkat keparahan kalau sampai berpulang. Jadi ada data statistiknya misalnya ketika divaksin 2 kali, risiko kematian jika tertular itu bisa menurun sampai 73%. Ini satu contoh. Baik, saya beralih ke Bu Polana. Bu Polana, ini terkait dengan vaksinasi ini dan juga prokes. Apa saja mungkin adakah memang peraturan tetap yang menjadi satu hal wajib yang dilaksanakan bagi para pengguna angkutan umum terkait dengan prokes dan juga vaksinasi, Bu Polana? Baik, terima kasih Melisa. Kalau terkait dengan prokes tetap ya, prokes itu sudah telah disampaikan oleh Pak Heri bahwa prokesnya tidak berubah, pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Terkait dengan vaksin, vaksin itu adalah merupakan satu program pemerintah di mana diharapkan seluruh lapisan masyarakat sudah divaksin.
terkait dengan vaksin dan angkutan umum massal, kalau di aglomerasi memang tidak dipersyaratkan, namun untuk KRL diminta tetap dipersyaratkan untuk menggunakan Peduli Lindungi sebagai salah satu tool untuk mengecek apakah calon penumpang tersebut sudah divaksin atau belum. Jadi kalau vaksin tidak hanya terkait dengan transportasi, menurut saya itu lebih terkait agar masyarakat secara keseluruhan bisa segera divaksin. Sedangkan untuk masyarakat yang belum vaksin, saya himbau untuk segera mengikuti program vaksin agar kita semua lebih aman dan mudah-mudahan dengan makin banyak yang divaksin, pandemi ini segera hilang. Demikian, Mbak. Baik, ini berarti artinya kalau kita lihat secara bus, karena kita tahu atau bus dalam kota sendiri atau di Jabodetabek sendiri atau untuk daerah aglomerasi untuk vaksin tidak perlu menggunakan atau tidak pakai aplikasi Peduli Lindungi ya Bu, tapi dengan KRL ini berarti wajib vaksin ya. Seperti itu. Oke, ini adalah salah satu cara di mana untuk mengamankan, tentunya menjadi salah satu cara kita untuk tetap berada atau terkendali di COVID-19 ini. Kita akan lanjutkan perbincangan ini masih dengan Bu Polana dan Pak Heri. Usai jeda pemirsa tetap dipersembahkan oleh ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Heri Trianto dan juga Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Ibu Polana Pramesti. Nah ini kalau kita lihat terkait dengan aktivitas yang saat ini mulai kembali full, bisa dibilang seperti itu, karena kita lihat perkantoran dan sekolah ini kan sudah banyak yang tidak dilakukan di rumah, artinya sudah kembali ke kantor, sudah ada juga pembelajaran di sekolah. Nah ini dengan semakin tingginya aktivitas ditambah lagi juga akhir tahun Pak Heri, apakah ada langkah pemerintah untuk terus melakukan percepatan terkait dengan vaksinasi ini dengan target 70% hingga akhir tahun? Ya, nah kalau target vaksinasi sampai akhir tahun memang 70% ya. Kalau dengan asumsi sekarang per hari bisa 2,4 juta suntikan kayak gitu. Nah ini diharapkan bisa memberikan kekebalan secara komunal terhadap populasi masyarakat di Indonesia. Tetapi tentu saja ini tidak cukup karena kita harus memadukan vaksinasi ini dengan penggunaan masker yang benar dan secara konsisten. Tadi belajar dari pengalaman di Amerika dengan kasus vaksin yang sudah 80% populasi tetapi penularan tinggi, itu besar kemungkinan karena memang kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak maksimal. Dan sekarang kita sudah mulai menemukan kecenderungan penurunan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan di Indonesia ya, di kabupaten kota yang mulai rendah. Kita sebut rendah itu jika skalanya di bawah 75% yang patuh dengan protokol kesehatan. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan dan perlu kembali diingatkan masyarakat dengan berbagai cara tentu saja, tidak hanya oleh seruan-seruan pemerintah, tetapi juga oleh kontribusi dari masyarakat umum, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Jadi rasanya kalau kita bisa bersama-sama tetap menjaga kewaspadaan ini, kami itu punya proyeksi Mbak Elisa, berapa kira-kira gelombang ketiga itu bisa terjadi. Ada 3 skenario yang coba di permodelan yang kita buat, itu yang ada 7 ketika puncak nanti di bulan Januari di gelombang ketiga itu 7.000 kasus aktif, tetapi kalau kita gagal dalam melakukan mitigasi itu bisa meningkat cukup tinggi ya, 200.000 hingga 400.000 kasus aktif pada periode puncak. Jadi ini memang benar-benar harus menjadi perhatian kita semua. Jangan kita sampai ke skenario kedua atau ketiga, tapi kita ambil skenario pertama ketika terjadi puncak itu kenaikannya juga dalam level yang terkendali. Kasus aktifnya sekarang sekitar 11.000, rasanya sudah cukup bagus. Tapi ketika nanti ada periode penularan baru yang diperkirakan bulan Desember, Januari, itu hanya sekitar 7.000, rasanya itu masih bisa cukup kita kendalikan. Demikian.
Oke, baik. Nah, saya coba kembali ke Bu Polana. Melihat data yang diberikan oleh Pak Heri, masih ada di mana daerah-daerah yang memang masih rendah terkait dengan pemahamannya untuk patuh terhadap prokes ini. Nah, ini tentunya juga kita tahu tantangan yang dihadapinya. Bagaimana nih Bu di transportasi Jabodetabek sendiri misalnya seperti itu, atau di angkutan umum sendiri. Tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi di daerah aglomerasi sendiri, Anda melihat terkait dengan tantangan kepatuhan prokes ini seperti apa, Bu? Ya, tantangan terbesar bagi kami adalah tadi seperti disampaikan oleh Pak Mas Heri adalah bagaimana masyarakat tetap berdisiplin untuk menegakkan prokes. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu yang paling berat tantangannya. Yang menyangkut ini sebenarnya kami dari BPTJ selalu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan. Pada awal tahun ini kami melakukan monitoring bekerja sama dengan Ombudsman dan YLKI ya, untuk mengevaluasi kepatuhan protokol kesehatan di angkutan umum massal Jabodetabek. Hasilnya alhamdulillah untuk Jabodetabek kepatuhan protokol kesehatan sudah cukup baik untuk angkutan umum massal seperti di Transjakarta, MRT, LRT, KRL, feeder-feeder di Jakarta pun sudah cukup baik. Bahkan kami melihat bahwa dengan adanya penerapan protokol kesehatan ini muncul suatu kebiasaan baru. Dan diharapkan nanti bila bertahan lama menjadi budaya baru masyarakat, yaitu yang paling penting adalah disiplin dan tertib dalam memanfaatkan layanan angkutan umum. Jadi kalau di Jabodetabek kami sudah melakukan evaluasi, hasilnya adalah cukup baik dan sudah ada budaya, mudah-mudahan menjadi budaya baru untuk disiplin dan tertib dalam melakukan angkutan umum atau transportasi umum massal. Demikian, Mbak. Baik, langkah strategis apa sih Bu Polana yang memang disiapkan untuk kembali mengajak mayoritas masyarakat untuk kembali berani menggunakan transportasi umum? Baik, yang jelas kami pertama kami selalu melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di angkutan umum baik di sarana maupun di simpul-simpul transportasi. Dan tentunya bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Jakarta, Bodetabek untuk selalu melakukan mengingatkan kepada masyarakat. Selain itu kami juga melakukan kampanye untuk menerapkan protokol kesehatan di angkutan umum massal. Dan yang paling penting sebenarnya pemerintah daerah juga sangat berperan untuk mengingatkan masyarakat agar protokol kesehatan itu tetap ditetapkan dengan baik. Jangan abai terhadap protokol kesehatan. Walaupun PPKM-nya turun, saat ini masih pandemi. Jadi demikian, Mbak. Selain itu juga kita melakukan kampanye tadi, selain protokol kesehatan, kami juga melakukan kampanye agar masyarakat bijak dalam bertransportasi. Apabila tidak penting benar, ya bijak dalam bertransportasi, terutama konsisten terhadap kewajiban menjalankan protokol kesehatan yang melekat pada masing-masing individu tersebut. Demikian, Mbak. Baik. Singkat saja boleh saya minta pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum untuk seluruh pelaku yang terlibat, mungkin yang mendukung keamanan angkutan umum, Pak Heri, singkat saja. Pak Heri? Iya, Mbak Elisa. Jadi memang situasi sekarang masih cukup kritis. Saya ingin sampaikan sekali lagi ke masyarakat untuk tetap dengan wisdom yang tinggi ya dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang. Kita tentu mengapresiasi kontribusi masyarakat yang selama ini begitu bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama memerangi COVID hingga di level terendah seperti sekarang. Tetapi tentu saja ancaman masih terbuka. Jadi semua akan kembali kepada kita mengambil posisi di mana, dan mudah-mudahan kita semua menyadari dengan tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan sambil mempercepat vaksinasi, kita tidak perlu menghadapi gelombang ketiga dengan cukup parah gitu. Artinya
dalam level yang bisa dikendalikan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Heri Trianto dan juga Ibu Polana Pramesti telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ya pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk ayo pakai masker, ayo cepat vaksin.